Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan atau melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 22 September 2021, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab 2 Timotius 2 ayat 15. Demikian dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, kita selalu menjadi seseorang yang diharapkan untuk memberikan peran yang baik di tengah-tengah kehidupan kita ini, dalam segala perkataan atau dalam segala pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi pernahkah kita ketika suatu hari mengatakan sesuatu, lalu orang yang mendengarkan perkataan kita ini mengkritik kita tentang apa yang kita katakan? Apakah engkau sudah melakukan apa yang kau katakan itu? Atau tentang sebuah perbuatan yang kita lakukan, ada orang yang mengkritik, pantaskah kamu melakukan seperti itu sebagai pengikut Tuhan? Nah, tentu itu bisa saja terjadi, dan sebagian kita juga mungkin bisa mengalaminya. Misalnya, kita mengkritik orang, atau kita mengajarkan kepada orang untuk tidak berbohong, atau untuk tidak korupsi. Tapi kemudian kita menjadi seseorang yang tertangkap korupsi, atau kita mengajarkan kepada orang untuk tidak mencemari dirinya, tapi kita dilihat sebagai orang yang mencemari diri kita melalui minuman, makanan, atau apapun yang kita konsumsi. Apalagi ketika kita menjadi seorang ayah, kita mengatakan kepada anak-anak kita, anakku, jangan engkau merokok, jangan engkau bermain-main dengan waktumu, gunakan waktumu. Tapi kemudian anak-anak kita melihat kita sedang merokok atau sedang menyia-nyiakan waktu, sesuatu yang tidak berguna, dan tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan waktu kita. Nah, disinilah Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan juga sangat terbuka untuk banyak hal kritikan dari jemaat yang dia layani. Dia sedang menghadapi sebuah jemaat yang menghadapi banyak pergumulan, yang sedang terpengaruh oleh pengajar-pengajar sesat, yang sedang terpengaruh untuk berbalik kepada kehidupan lama, menikmati kehidupan duniawi yang sangat menawarkan kenikmatan, penyembahan berhala, dan kembali kepada keinginan untuk mendengarkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita nenek moyang. Nah, disinilah sebagai seorang pengajar, Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia menjaga dirinya, menjaga pengajarannya, menjaga tingkah lakunya juga, menjaga kesuciannya, supaya pelayanannya tidak menjadi batu sandungan kepada dirinya sendiri. Mungkin dengan posisinya yang masih muda, dia bisa saja tidak diterima. Tapi soal diterima atau tidak diterima, menurut Paulus yang terpenting adalah seluruh pelayanannya, seluruh pekerjaannya itu diterima oleh Tuhan. Dia harus menjaga kesungguhannya, dia harus menjaga komitmennya, dia harus menjaga kesuciannya di dalam pelayanannya, sehingga dia layak sebagai pekerja Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu layak di hadapan Tuhan. Dia tidak perlu malu ketika dia mempunyai keterbatasan,
ketika dia masih berusia muda, ketika dia mungkin tidak semahir para pengajar-pengajar yang sedang mempengaruhi jemaat di Efesus dan dimanapun pada saat itu. Tetapi sebagai seorang muda, ketika dia bisa menjaga sikapnya, menjaga perkataannya, menjaga pengajarannya sesuai dengan pengajaran yang benar, maka disitulah sesungguhnya buah dari pelayanannya itu kelak akan diterima dengan baik. Ketika dia bisa tetap sesuai dengan kehendak Tuhan melayani jemaat itu. Dia tidak harus terpengaruh oleh apa keinginan yang memuaskan jemaatnya pada saat itu. Tapi dia harus sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pekerja Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, panggilan ini juga untuk kita semua di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita di bidang manapun kita. Kita tidak harus terjebak menjawab apa-apa yang menjadi kemauan yang memuaskan pendengar, apa-apa yang menjadi memuaskan dan menyenangkan orang lain. Tapi kita harus menjaga integritas kita sebagai pekerja Tuhan di bidang apapun kita bekerja, bahwa setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, perilaku kita itu berkenan di hadapan Tuhan, itu layak di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan Tuhan. Kita tidak harus malu jikalau kita juga harus tampil beda dengan kebanyakan orang. Tapi standar kita, apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan untuk bisa tetap menceritakan kebenaran, untuk bisa tetap melakukan kebenaran dan menghidupi kebenaran di dalam setiap tingkah laku, setiap perkataan, setiap pengajaran, dan setiap kerja yang kita lakukan. Saudara-saudari, marilah kita bekerja sesuai dengan kebenaran yang layak di hadapan Tuhan. Marilah kita mengajar sesuai dengan apa yang benar dan sesuai dengan kebenaran menurut ukuran Tuhan. Marilah kita melayani sesuai dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di bidang manapun, Tuhan mau kita semuanya dia pakai untuk memberitakan, untuk memberikan teladan, untuk juga mengajarkan bagaimana bekerja benar, berkata benar, berkarya benar, bertindak benar, dan hidup benar bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga boleh melihat Tuhan sedang mengingatkan mereka melalui kehadiran kita. Dan itulah pelayanan kita, itulah partisipasi kita di dalam menghadirkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan mau kita menjadi mandataris Dia di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kebenaran itu di tengah-tengah dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu bekerjalah sepanjang hari ini dengan cara yang benar, berkatalah dengan cara yang benar, melayanilah dengan cara yang benar, berbicara, berpikir, bertindak benar, sehingga kebenaran itu boleh dipermuliakan oleh setiap orang dan nama Tuhan ditinggikan melalui setiap kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai pekerja-pekerja Tuhan yang tidak boleh malu di dalam melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Berkata benar, bertindak benar, bekerja, melayani, dan hidup benar, sehingga kebenaran itu boleh menjadi pembelajaran bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan
melalui hidup, kehidupan, dan pelayanan kami di setiap bidang dimanapun kami hidup dan bekerja. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati keluarga kami, dan jauhkan kami dari mara dan bahaya, terlebih-lebih dari sakit penyakit yang sedang mengancam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.